Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Wah, sepertinya semuanya pada sukacita nih karena wajahnya cerah-cerah semua. Kak Sarah mau nanya nih, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Yang sudah siap sekolah minggu, coba angkat tangannya, terus katakan, yes! Kak Sarah tanya sekali lagi ya, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yes, oke. Sepertinya semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Karena itu, sebelum kita memulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya, meminta pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita. Semuanya lipat tangan lalu tutup mata. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, karena semuanya sudah siap untuk sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri ya, kita mau menyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bagi adik-adik yang masih mengingat gerakannya, kita akan menyanyikan lagu ini menggunakan gerakan. Jadi semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menggunakan gerakan supaya tambah semangat untuk sekolah minggu pagi ini. Yang sudah siap, coba tangannya dilambaikan dulu. Hore! Semuanya siap-siap ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Hore! Sekarang semuanya boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengingat kembali cerita firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu, cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Mbak Jovita adalah tentang Yusuf sang penghibur. Siapa namanya? Iya, Yusuf. Nah, kenapa dinamakan Yusuf sang penghibur? Pada suatu hari, Yusuf beserta saudara-saudaranya merasa bersedih. Kenapa mereka sedih? Karena mereka kehilangan ayahnya Yakub. Ayahnya Yakub telah meninggal. Karena itu, mereka sangat sedih. Tentu saja kita semua pasti pernah merasakan kesedihan. Ayo di sini siapa yang pernah sedih? Angkat tangannya. Iya, pasti semuanya pernah sedih ya. Kak Sarah juga pernah sedih. Nah, karena itu, Yusuf dan saudara-saudaranya pun bersedih karena ayahnya telah meninggal, apalagi Yusuf. Ayahnya itu merupakan seorang yang sangat dikasihi Yusuf. Karena itu dia sangat sedih sekali. Namun, di tengah kesedihannya, Yusuf tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Dia pun bersuka cita kembali lalu menghibur saudara-saudaranya untuk tidak sedih lagi. Karena itu, ia disebut Yusuf sang penghibur. Walaupun dia juga sedih, tapi dia malah menghibur saudara-saudaranya agar mereka tidak sedih. Nah, itu adalah satu perbuatan yang baik. Ketika kita bersedih atau melihat ada teman kita yang bersedih, kita harus berusaha untuk menghibur mereka supaya mereka tidak sedih lagi. Nah, adik-adik semua, itu pelajaran kita minggu lalu yang diajarkan oleh Mbak Jovita. Minggu ini kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Pasti semuanya sudah siap untuk mendengarkan. Karena itu semuanya duduk yang manis, lipat tangan baik-baik, siapkan Alkitabnya. Kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu, meminta pertolongan Tuhan agar bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan membaca ayat pelajaran kita minggu ini yang terdapat dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, Kak Sarah akan membantu kalian membacakannya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Tapi Kak Sarah akan membantu kita membacakannya sampai ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring dombanya ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari tanah itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita. Sekarang semuanya pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, duduk dengan manis ya. Minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan memanggil Musa. Nah, adik-adik semua, Kak Sarah mau nanya nih, kalian
Kalau ada orang yang memanggil kalian, misalnya teman, ayah, ibu, ataupun siapa saja yang memanggil kalian, bagaimana reaksi kalian? Pastinya kalian semua langsung mencari dari mana arah suara itu, atau kalian langsung menjawab, "Ya, saya ada di sini." Nah, itu adalah respon yang baik. Jadi, kalau ada yang memanggil kita, kita langsung menyahut. Kita tidak boleh pura-pura tidak mendengar ya. Itu tidak baik. Nah, kali ini kita belajar dari Musa. Kenapa Tuhan memanggil Musa? Suatu hari, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat besar dan menurut Musa ini sangat berat. Kira-kira pekerjaannya seperti apa ya? Kita akan bersama-sama mendengar ceritanya. Suatu hari, Musa ini pekerjaannya yaitu mengembalakan kambing dan domba. Suatu hari, dia membawa kawanan dombanya ke Gunung Horeb atau yang dikenal juga sebagai Gunung Allah. Nama gunungnya apa tadi? Ya, Gunung Horeb. Nah, dia membawa kambing dan dombanya untuk makan rumput di situ. Mereka mencari rumput untuk makanan kambing dombanya. Setelah itu, tiba-tiba ia melihat suatu cahaya api yang langsung keluar di tengah-tengah semak-semak yang terbakar. Terus cahaya api itu sangat besar. Lalu Musa penasaran, kenapa tiba-tiba ada api, namun semak itu tidak terbakar. Akhirnya Musa pun mendekat dan melihat apakah benar kena semak-semak itu terbakar karena apinya sangat besar. Lalu setelah Musa sampai di tempatnya, apa yang terjadi? Setelah Musa mendekat, akhirnya ia melihat ada sebuah api yang besar sekali di semak-semak, tapi semak-semak itu tidak terbakar. Karena Musa takut, lalu Musa ingin pergi. Namun ia mendengar suara yang memanggilnya, "Musa, Musa." Lalu Musa pun menjawab, "Ya Allah." Dia pun datang untuk mendekat ke semak-semak itu. Lalu Tuhan pun berfirman, "Berhentilah di situ, lalu lepaskanlah kasut kakimu, karena tempat ini tempat kudus." Lalu Musa pun melepaskan kasut kakinya dan ia pun berlutut. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi ke Mesir, membawa keluar bangsa Israel dari Kanaan. Kenapa Musa harus pergi ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel? Karena pada saat itu bangsa Israel sangat banyak jumlahnya. Mereka terus bertambah setiap tahun. Tapi mereka juga disuruh oleh Raja Firaun, penguasa di Mesir, untuk terus bekerja. Mereka disuruh bekerja sampai mereka kecapean. Dari pagi sampai malam, mereka terus bekerja untuk membangun rumah, untuk melakukan apa saja pekerjaan, namun mereka tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Karena itu mereka sangat capek. Dan akhirnya mereka berseru meminta tolong Tuhan agar membawa mereka keluar dari negeri itu. Karena Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan pun menyuruh Musa untuk pergi menjemput bangsa Israel supaya membawa mereka keluar dari Mesir. Adik-adik semua, siapa yang percaya kalau Musa menaati panggilan Tuhan? Yang percaya, ayo angkat tangannya. Ya, benar sekali. Karena Musa langsung menaati panggilan Tuhan. Dia pun segera bergegas pergi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari sana. Setelah mendengar perintah Tuhan. Luar biasa sekali ya Musa. Walaupun pada awalnya Musa merasa takut, namun Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau." Karena itu Musa pun pergi dengan berani dan dia pun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa menaati perintah Tuhan. Karena itu, pelajaran kita hari ini mengajarkan kita untuk selalu taat pada perintah Tuhan, perintah orang tua, perintah guru, perintah orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita harus belajar untuk selalu taat.
Nah, itu pelajaran kita minggu ini. Karena itu Kak Sarah mau nanya, di sini apakah kalian semua, adik-adik semua, sudah siap untuk selalu taat pada perintah? Yang sudah siap untuk selalu taat, katakan yes. Oke, sekali lagi yang keras ya. Apakah kalian semua sudah siap untuk selalu taat pada perintah? Yes. Ya, pasti semuanya sudah siap. Karena semuanya sudah mengucapkannya dengan keras-keras. Nah, itu pelajaran kita minggu ini untuk selalu taat pada perintah Tuhan, perintah guru, orang tua, maupun orang-orang yang lebih tua dari kita. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Karena itu kita akan membaca ayat hafalan. Semuanya bangkit berdiri ya, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita menggunakan gerakan. Karena dari tadi kita pastinya sudah duduk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdiri yuk. Kita menghafalkan ayat hafalan dengan gerakan supaya badan kita tidak kaku. Ayo yang masih duduk semuanya berdiri ya. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 bagian B. Aku yang mengutus engkau. Sekali lagi, Keluaran pasal 3 ayat 12 bagian B. Aku yang mengutus engkau. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa dihafalkan masing-masing di rumah ya. Nah, karena sekolah minggu kita telah selesai, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu. Saat ini sekolah minggu kami telah selesai. Kiranya Engkau memberkati kami minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa untuk selalu rajin ikut sekolah minggu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.